Baik sedulurku, hari ini kita lagi masih berada di lahannya Pak Selamat sedulurku ya. Jadi kita lagi melihat beliau aktivitas melanjutkan membuat gulutan sedulurku. Jadi yang baru hadir silakan komentar dan berikan subscribe ya sedulurku ya. Jadi sebarkan videonya, kita lihat beliau lagi membuat gulutan ya sedulurku ya. Jadi di pemukiman transmigrasi hari ini lagi diguyur hujan ya saudaraku. Tanah di sini itu kalau eh, habis diguyur hujan itu seperti ini loh saudaraku. Agak lengket gitu loh. Jadi biarkan beliau mencangkul, dan saya lihat juga di sini itu dua atau tiga cangkul ya saudaraku untuk membuat gulutan ya. Jadi beliau sudah tahu caranya tersendiri untuk membuat yang mana yang dibikin gulutan, dan kedalamannya seperti apa ya beliau sendiri yang tahu ya saudaraku ya. Karena tingkat zat asam di sini itu, tingkat pH di sini itu eh, bervariasi ya saudaraku ya. Ada yang 6,5 dan sampai turun ke 3 atau 4 ya saudaraku ya. Oke. Jadi proses untuk membuat gulutan ya tak semudah yang kita bayangkan di pemukiman transmigrasi atau di Kalimantan Utara. Lahan bekas pakis ini ya akarnya itu banyak sekali loh saudaraku ya. Oke. Nah, cuacanya ini panas sekali loh saudaraku, menyengat sekali. Padahal di sini baru jam setengah 4 loh. Jam setengah 4 atau jam setengah 5 ya. Kalau sudah nyengat ya. Dan mudah-mudahan nanti ada belut ya. Jenengan kemarin tidak dapat belut Pak Mat di sini Pak Mat? Ada belutnya. Oh ada ya. Oh, Kita bikin parit. oh gitu. Oke. Saya tidak mengajak ngobrol banyak-banyak Pak Mat karena nafasnya tuh saya dengar tuh kayak Senin Kemis ya. Oke. Saya lihatnya dengan nyangkul aja ini. Oke. Tuh. Kalau di sini anu ya, kena pantulan cahaya ya. Sebelah sini aja. Ya begini caranya. Oke. Tanahnya harus diangkat. Saman biar kedengaran anu jauh. Kedengaran ngos-ngosan sampean. Ngos-ngosan itu. Oke. Nah, biar kedengaran beliau ngos-ngosan. Syukur nanti kalau ada apa? Cacing. Nanti buat mancing lah sedulurku ya. Tapi tak lihat di sini tidak ada keberadaan tanda-tanda rumahnya anu loh apa? Belut itu loh sedulurku. Biasanya lubang-lubang gitu kan. Tapi beliau pas nyangkul itu dapat di parit seperti ini. Tuh. Oke. Lumpur. Oke, lumpur. Tapi subur banget ya Pak Mat ya? Ya. Tapi kalau udah diangkat gini, Oke. nanti bisa kering ini. Bisa Bisa kering bisa seperti, mawur itu ya. seperti ini ya Pak Mat ya? Ya. Mantap ini. Ini yang Itu buat pun jalan perlu tadi. perlu diangkat juga ya. Oh, yang ini. Iya, kalau mau tanam. Oke, oke, oke. Oke. Harus diangkat gini tadi. Oke. Kalau nggak gitu sayuran nggak tumbuh ini. Oke. Ini prosesnya. Ya enggak apalah.
Yang penting kita punya semangat, Nggih. bisa tetap sehat, Amin. dan bisa mengerjakan mencangkul seperti ini. Nggih. Sekali cangkul banyak sekali tanah yang diangkut. Nah, perlu diletakkan kembali di atasnya ya. Setelah ditata sama beliau dan dicacah ya saudara ya, supaya nanti bisa mawur atau rata. Oke. Hasilnya tadi ya kayak gitu. Di sebelah sana yang jenengan lihat tadi. Ya Oke. kayak gini. Nggih. Oke. Gitu. Mas Kosan. Oke. Napasnya Luar biasa. juga Mantap. banyu nih. Jadi seperti itulah saudara ya. Untuk jagol di lokasi pemukiman botol. ya, di lahan-lahan seperti ini. Gambut itu apa, bukan gambut apa? Akar apa? Kok nih? Akar pakis itu loh saudaraku ya. Jadi sangat menguras tenaga ya saudaraku ya. Oke. Luar biasa. Botol ya, botol. Mantap ini. Oke. Luar biasa. Karena ini rendah. Kalau rendah nggak segini kan. Oke. Karena rendah. Kerendah gitu ya Pak ya. Ya. Jadi ada Posisi cangkul agak tinggi. ada posisi tertentu ya, Iya. yang untuk di Kalau udah tinggi nggih. nggak begitu berat cangkul kita. Nggih. Kalau rendah kita harus mensejajarkan apa supaya air nggak naik itu. Nggih. Dan sekaligus juga nanti keasaman tanah ini juga turun. Nggih. Yang diharapkan pH-nya bisa Nah, itu dia naik. Pak. Akhirnya tanaman bagus. Nggih. Ya nggak apa-apa lah, awal kita sengsara begini. Nggih. Tapi nanti di kemudian hari kan indah pada waktunya. Amin. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Oke. Oke. Kelas dulu ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan kembali. Oke. Oke. Enak ya? Enak banget. Nah, jedul toh? Iya. Rasanya jedul lah. Nah, itu menambah otot itu. Kayak fitness itu namanya. Kayak, wah. Pencitraan berapa menit? Oh. Sekarang Mas Diki sudah pandai mencangkul sekarang. Wah, itu. Anak petani nggak bisa nyangkul ya, gimana? Ah. Oh. Senam jantung itu namanya, Mas. Senam jantung. Anu Pak Mat. Akar. Ya ngono kuwi dah, kerotok. Akar. Kerotok.
Iku langsung tandurono elek. Hmm. Gak modot. Tapi lek diunggahne nggak acap ya wes. Disebul tanduran. Enak toh? Enak. Bayangin kalau kita nyangkul Itulah sih, seluas ya. 1 hektar. Gimana rasanya seandainya 1 hektar Boyok sampai anu. mencangkul? Tapi kita dituntut seperti itu Mas Diki di sini. Nggak bisa kalau nggak seperti itu. Betul, Pak. Harus dikerjakan seperti itu. Mau nggak mau harus seperti itu. Kalau ingin mendapatkan hasil untuk tanaman sayur. Kalau padi kita bajak aja jadi lumpur nggak masalah. Iya. Tapi kalau sayur harus dikeringkan, tanah itu nggak bisa basah seperti itu. Terlalu acap, keasamannya tinggi, pH-nya rendah. Betul. Tapi kalau sudah diseginikan, Uh, saya Pak jamin pH-nya naik, keasamannya turun. memang jadi petani luar biasa ya. Nah ini cara menanggulangi keasaman tanah di SC10. Ya seperti ini. Nah, aman sudah nggak acap nanti. Kita dulu Mas Diki minum. Saya ngetes loh Pak Mat. Iya. Lama loh aku nggak nyangkul aku. Iya nanti kalau dipaksakan kalau nggak pernah nyangkul putus Oh, iya. itu. Napasnya putus nanti. Ya, teman. Bener. Luar biasa. Ya, terus sedulurku ya. Jadi tadi saya mencoba sebentar aja sedulurku ya. Rasanya pinggang. Ya. Jadi nyangkul tuh luar biasa. Pantas di daerah Jepang, daerah luar negeri itu membuat pakai alat modern ya sedulurku ya. Pakai traktor, pakai alat penggulut itu. Jadi cepat sekali untuk pengerjaannya. Kalau di negara kita ya sebagian besar ya pakai cangkul ya sedulurku ya. Masih tinggalan warisan budaya ya. Nenek leluhur kita. Ini hasilnya daripada beliau tadi. Yang di sini nih, depan ini sampai arah ke sana itu. Beliau tadi pagi itu sedulurku. Sore itu setengah hari lah sedulurku. Wah. Napa sih? Mau putus. Padahal jenengan tadi kan ini kan Pak Mat ya. Tadi pagi ini. Iya pagi. Sampai arah ke sana itu ya. Panjang loh. Ini ada hampir kurang lebih 30 berapa ya? 30 senti kalau ikut 30 senti. 30 meter. 30 meter. Oke. Luar biasa. Tapi kata beliau itu di depan sini kalau sedulurku kalau apa langsung ditanami daun bawang putih itu bisa ya sedulurku ya. Berarti kan tanahnya kan subur.
Subur sekali tuh. Boh. Nah, daerah-daerah tersebut itu seluruh. Boh, memang kalau ada rumputnya yang masih tumbuh-tumbuh itu, kita kan nyangkul tuh anu ya, apa? Eh, berat sekali gitu loh. Oke. Luar biasa. Oke. Nah, kan tak bilang ya saudaraku ya. Pokoknya daerah sini nih. Daerah sini nih. Ini yang sangat akarnya itu luar biasa di daerah sini nih. Banyak akarnya gitu. Jadi ketika pas waktu nyanggul tuh anu apa? Nah, beda kan? Kalau ada rumputnya tadi sangat keras, tapi kalau udah ada rumputnya lihat. Tuh. Cie. Oke. Mantap. Tapi besok gitu ya langsung keras gitu ya Pak Mat ya? Kalau tanahnya gitu setelah dicangkul kayak gini, cepat keras apa masih lentur kayak gitu? Ya nanti mengering. Oh, cepat gitu ya, cepat mengering gitu ya. Itu malah nggak keras nanti. Oh, Nggak lengket gitu lah. nggak lengket nggih. Nggih, nggih, nggih. Oke. Ini untuk pre. Jos pokoknya. Mantap ini. Ayo yang hadir sedulurku komentar dan Arema sedulurku ya. Fans setia Arema. Nah kan, ya sedulurku, lihat ya, di daerah tersebut itu cukup beda. Jarang sekali ya sedulurku ya. Kita lihat Pak Selamat lagi nyangkul. Oke, monggo diminum aja. Jadi sedulurku sampai ke arah situ, sampai arah ke sana itu. Nah, rumputnya yang bekas dibersihkan sama beliau tadi di sana itu. Jadi itu penyebabnya
untuk cangkul di sini ini sangat keras dan sangat berat sekali untuk ditarik gitu loh sedulurku ya. Jadi kalau ketika pas waktu atau tempat yang tidak ada rumputnya seperti itu atau yang di sebelahnya itu, kata beliau itu sebentar aja cepat selesai ya sedulurku yang di sebelah sana itu. Kalau yang di sebelah sini ini perlu tenaga ekstra gitu ya sedulurku ya. Oke. Misal kalau memakai mesin bajak pun ya kita kesulitan untuk cara memasukkannya ke lokasi lahan ya, karena di depan beliau itu parit ya. Jadi sangat susah sekali untuk memasukkan alat traktor gitu ke lahannya Pak Selamat itu. Mungkin kalau bisa ya lewat sana itu, lewat lahannya warga itu. Mutar ya Pak ya, Pak Mat ya, jauh ke sini. Kalau ndak lewat di depan jenengan pasti mutarnya ke lahan-lahannya orang ya Pak Mat ya. Nah itulah sedulurku. Oke. Ya hari. Traktor Nggih. pun bentuknya juga masih menyatu Mas. Oh gitu ya. Iya. Nggih. Kita bocok langsung ya. Bentuknya tetap kita nyangkul. Nggih. Sama saja. Sama aja gitu ya. Bentuknya seperti ini, ukurannya berapa, ketinggiannya berapa tetap. Nggih. Karena air masuk itu kita harus tahu. Nggih. Tingkat ketinggian air berapa itu kita harus di atasnya. Nggih. Tetap apa ya, mindun gawe ini gitu ya. Iya. Kalau bahasa Jawa itu. Kalau sudah gini kan sekali jadi sudah. Nggih. Biarpun pelan tapi kan sudah enggak dua kali itu loh. Jenengan di Jawa pernah nyangkul gak Pak Mat? Jarang di Jawa itu. Ya tahu. Gitu ya. Orang nyangkul tahu ya, pernah nyangkul cuma nggak terlalu sering. Kok hebat gitu, tak lihat kayak petani gitu. Karena di sini kita punya lahan, di sana nggak punya lahan. Oh. Kalau mencangkul ya yang penting sering kerjakan ya tahu. Nggih. Kalau nggak pernah ya, Nggih. rasanya ya kayak apa? Sakit pinggang. Saya coba 4 menit aja lah di situ tadi. Tapi kalau sudah terbiasa ya enggak. Karena kita mencangkul ini justru Nggih. malah sehat karena keringat yang keluar ini harus kita minum habis terus ada Sehat gitu ya Pak ya. Sehat malah. Nggih. Terus pinggang nggak mudah sakit. Kalau mencangkul kayak gini harus banyak-banyak minum air putih Mas. Itu kuncinya ya Pak ya. Iya. Kalau kita Terus kurang minum haus ditahan. Jangan sampai haus ya langsung kita minum. Habis 2 liter nggak masalah ya. Oke. Yang penting badan itu setelah istirahat nggak capek, nggak capek. kita bangun pagi ya biasa sudah, nggak ada. Kalau capek itu gimana nggak ada. Dulu jenengan, mohon maafin dulu jenengan, saya mau tanya Pak Mat, dulu di Jawa itu kerja di apa gitu Pak Mata jenengan? Ya, ada di instansi perusahaan itu. Oh, di perusahaan. Sampai pernah pegang cangkul, hanya megang pulpen ya. Oke. Dulu di perusahaan di daerah Surabaya sana Surabaya atau sana. Di pelabuhan saya dulu. Di pelabuhan. Tapi pada saat masih muda belum menikah itu. Nggih. Nah, inilah perjalanan hidup. Perjalanan hidup itu macam-macam lika-likunya ya. Nggih. Karena mungkin dari takdir yang kuasa harus melangkah seperti ini, kita dituntun supaya kita jadi orang yang Tuhan mau gimana. Nggih. Ya, kita syukuri aja, yang penting kita syukuri, kita jalani. Nggih. Nah, jadi petani itu kelihatannya sengsara tapi ada nikmatnya. Nggih. Setelah kita menanam, kita rawat, tanaman tumbuh subur dan akhirnya panen ada hasilnya. Lah itu jerih payah kita yang murni ya, seperti itu, murni dari keringat kita sendiri, jerih payah kita. Tidak enak-enakan itu ya. Secara otomatis ya itu nikmat yang diberikan kita harus syukuri. Petani itu nggak ada korupsi, nggak ada menipu. Gimana bisa menipu? Kita mencangkul tumbuh, kita siasati gimana supaya kita dapat tumbuh subur, tanaman melimpah, itu tinggal kita yang merawat. Ya, rezeki yang mengatur yang kuasa. Nah, iya kan? Betul Pak. Petani itu yang paling jujur itu petani, nggak ada niatan gimana-gimana. Ya apa adanya, yang didapat seperti itu. Yang diberikan dari yang kuasa itu petani. Makanya kita jangan berkecil hati berasa jadi petani, justru kita bangga jadi petani. Betul. Karena pikiran kita hanya fokus di tanaman dan
kita memohon pada Yang Kuasa untuk dilimpahkan rezeki kita dengan hasil yang Panen gitu. hasil panen kita Yang banyak, melimpah itu. gitu ya Pak ya. Ya itu yang harus disyukuri. Nggih, nggih. Nggak muluk-muluk harapan petani, yang penting Nggih. tidak, ya selalu berkecukupan, hanya itu aja lah. Amin. Nggak ingin kaya raya itu gimana, enggak. Yang Nggih. penting dicukupkan, gitu aja. Nggih. Harapan Oke. petani itu. Oke lah sedulurku ya. Jadi kita ini ya itulah petani gitu ya sedulurku ya. Dengan sosok Pak Slamet, beliau transmigran dari Kabupaten Malang ya sedulurku ya, yang ditempatkan pada tahun berapa kemarin Pak Mat ya? 2023 ya kemarin ya. 2023. Dan ada juga yang di mana yang seangkatan jenengan? Ada di Konawe, Oh, Konawe. ada yang di Sidrap, ada yang di Bengkulu, Sumatera sana. Seangkatan saya. Berapa anu Pak Mat kemarin dari Jawa Timur itu? Seangkatan Berapa jenengan? ya? Berapa ya? Kurang tahu aku. 20 atau gimana ya? 20. 20 kakak kalau 20 nggak kakak salah. ya. Dipencarkan ke sana gitu ya Pak ya. Dipencar. Akhirnya kita jatuh di Kalimantan. Kalimantan Utara, Bulungan, SV10 ini. Nggih. Dari Malang cuma kita. Nggih. Terus ada lagi yang dari Malang diberangkatkan ke Sidrap Ke Sidrap nggih. dan Konawe. Konawe. Luar biasa. Dan- Doakan beliau sukses selalu ya sedulurku ya. Jadi supaya bisa betah di lokasi pemukiman transmigrasi dan pulang nanti bisa membawa Pajero. Nggak usah terlalu nganu. Iyalah. Yang penting kita syukuri nikmat, kita bisa sambang di Jawa Amin. dengan keadaan yang sehat, bertemu Amin. sahabat kerabat yang ada di Jawa dalam keadaan sehat pula. Amin. Jadi harapan kita ke depan Nggih. dicukupkan itu aja. Amin. Cukup untuk beli Pajero, ya Amin. cukup. Itu Cukup, namanya. betul. Untuk naik pesawat PP cukup ya, Cukup. cukup. Ya. Betul. Jadi orang Nggih. yang enak itu ya orang yang cukup. Cukup betul. Bukan kaya tapi belum tentu cukup. Enggak. Nggih. Selalu kekurangan kan, sifat manusia sama. Nggih. Tapi kalau kita sudah dicukupkan, Nggih. dapat itu dari Allah, Nggih. ya dah. Nggih. Apa yang kita inginkan dikabulkan, nah itu kita harus bersyukur. Bersyukur. Kita ingin bangun rumah, ternyata hasil panen kita melimpah, itu kita bisa wujudkan bangun rumah. Nggih. Beli motor atau apa dicukupkan, itu Nggih. sudah sangat bangga dan bahagia saya. Nggih. Ya, Oke. untuk sementara memang kita bersusah payah kayak gini, mudah-mudahan dengan jerih payah kita yang jujur ya, Nggih. yang begini nih, petani itu selalu jujur. Jujur. Oke. Mau korupsi punya siapa yang dikorupsi, Betul. mau menipu masa tanaman mau kita tipu kan nggak bisa. Betul. Tumbuh begitu, hasilnya segitu ya, apa adanya seperti itu. Nggih. Ya, yang penting jangan sampai berubah bentuk tanaman. Yang kita tanam Nggih. padi tumbuh singkong ya. Nah, ini repot ya. Betul. Ya, ada lagunya, Nggih. menanam apa itu namanya, Nggih. buah semangka berdaun sirih ya, itu berarti tidak sesuai dengan harapan. Oke lah Pak Slamet ya, terima kasih sudah memberi kata-kata dan semoga yang di luar sana bisa terinspirasi dengan adanya petani yang dari transmigran seperti jenengan ini dari dari Kabupaten Malang ya seluruh ya. Terima kasih dan cukup luar biasa, kita nanti lihat lagi ke depannya untuk perubahan yang di lahannya Pak Slamet, dan mudah-mudahan doakan beliau selalu diberikan kelancaran dan sehat selalu sekeluarganya, dan mudah-mudahan kedepannya bisa sukses dan bisa diberikan kecukupan, kecukup lah seluruh ya. Terima kasih. Sekian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mas Umbran mengabarkan.